Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat semua, bertemu lagi dengan Bu Santi di pelajaran tematik kelas 3. Hari ini kita masih membahas di tema 6 di subtema 3. Ya. Sebelum mulai kita belajar, mari sama-sama kita berdoa dulu. Istidadan doaan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaibi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini Allah beri kemudahan dan Allah beri keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa ya, sebelum belajar juga sarapan dulu dan sholat duha dulu atau wudhu dulu sebelum belajar. Oke? Kita langsung saja, kita akan sama-sama membuka atau membahas tematik halaman 104. Ya, sudah dibuka buku tematiknya? Ya, kalau sudah, Bu Santi akan bacakan dahulu materi hari ini. Ya, halaman 104. Manusia berhak menikmati energi yang tersedia di alam. Manusia berkewajiban untuk menjaga ketersediaan energi. Hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Sebagai anak, kalian berhak untuk bermain. Kalian berkewajiban membagi waktu bermain dan belajar dengan benar. Memberi kesempatan teman dapat ikut bermain merupakan salah satu sikap memenuhi hak. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Menerima hak dan melakukan kewajiban semua sesuai kemampuan. Dengan demikian, semua hal dapat berjalan dengan baik. Ya, hak dan kewajiban ini sudah sering kita bahas di di materi-materi sebelumnya. Ya, saya yakin anak-anak saya sudah paham tentang hak dan kewajiban. Ya, kalau hak itu biasanya kita melakukan, ya, hak ya yang kita dapatkan. Kalau kewajiban itu yang kita lakukan. Ya. Oke, jangan ketukar ya nak. Kemudian hidupkan lagi halaman 105. Orang tua memberi kalian izin untuk bermain bersama teman. Semua teman mau bermain bersama kalian. Berarti kalian telah mendapatkan hak untuk bermain. Ya, sekarang ini nggak usah. Ya, jadi kalau misalkan di rumah sama bunda atau sama ayah, kalian dibolehkan bermain. Bermain itu adalah hak kalian. Kalian boleh meminta. Tapi kalau diizinkan. Kalau tidak diizinkan, tidak boleh memaksa, ya, karena hak itu tidak boleh dipaksakan. Jadi kalau misalkan nggak bisa, ya nggak usah, gitu ya. Misalkan sampai nangis-nangis, pengen banget main, sampai nggak dikasih main karena sesuatu hal, ya akhirnya ya nanti kan bukan hak jatuhnya, jadi pemaksaan, ya. Tolong diperhatikan ya, nak. Seperti kalian memerlukan mainan, itu kan hak kalian minta mainan sama orang tua. Tapi kalau misalkan orang tua tidak mengizinkan, berarti tidak boleh. Kalau misalkan El minta mobil-mobilan, tapi sama bundanya nggak boleh. Tidak ya El, karena El sudah sebelumnya beli mainan. Jadi untuk sekarang El tidak diperkenankan untuk membeli mainan. Oke, siap bunda. Nah, gitu, tidak apa-apa seperti itu. Atau misalkan si Jono gitu ya, minta uang sama bundanya. Bun, aku minta uang buat jajan. Itu hak kalian ya. Ini hak kalian ke orang tua. Kemudian orang tuanya bilang, maaf ya Jono, hari ini bunda tidak punya uang, belum punya uangnya sudah habis hari ini untuk belanja. Nah, lantas harus sikap Jono seperti apa? Oh iya bun, baik, tidak apa-apa bunda, gitu. Aku main saja sama teman-teman, atau aku makan makanan saja yang ada di rumah, seperti itu ya. Tidak memaksa. Gimana sih bunda? Oh, ini kan hak aku minta uang itu hak aku, bunda kasih uang aku itu hak aku gitu. Jadi bunda harus memenuhi hak aku gitu. Tidak seperti itu ya. Oke. Kemudian sekarang bisa dilihat halaman 106. Ya. Mensyukuri karunia Tuhan. Kalian ingin melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, namun kenyataannya pelaksanaan hak dan kewajiban belum seimbang. Itulah sebabnya kalian harus berusaha dan banyak berdoa. Jika semua orang dapat melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, maka akan terciptalah kehidupan yang aman dan sejahtera. Ya, jadi ketika kita minta uang atau minta mainan sama orang tua, itu adalah hak kita.
Tapi kita harus ingat dulu kira-kira kewajiban kita kepada orang tua apa kita sudah kerjakan. Contoh misalkan kewajiban kita membantu orang tua di rumah mencuci piring. Apakah kita belum mencuci piring? Membantu orang tua kita untuk mencuci piring? Nah, kalau misalkan belum tapi minta haknya aja itu nggak boleh. Jadi kita di mana-mana harus mengutamakan kewajiban dulu baru hak kita. Kita boleh menuntut hak kita sama orang tua, sama bu guru atau sama teman-teman setelah kewajiban kita sudah dilaksanakan. Misalkan si Abdan Syakuro, Abdan udah belajar dari pagi sampai siang belajar. Nah kemudian sorenya Abdan minta izin buat main. Bun, aku boleh nggak sore ini izin main sepeda sama Rizky? Nah karena bundanya melihat Abdan dari pagi sudah belajar dengan baik di rumah, akhirnya bundanya pun mengizinkan, ya seperti itu. Tapi kalau misalkan si Lara atau si Nunu ya dari pagi tidur aja, padahal besok ulangan, atau tiba-tiba sore main, dan orang tuanya tidak mengizinkan, tidak apa-apa. Karena apa? Karena Nunu belum melaksanakan kewajibannya itu belajar di rumah. Seperti itu ya. Lanjut, jadi harus seimbang antara kewajiban sama hak, dan sekali lagi ditekankan kita harus mengutamakan kewajiban dulu baru hak kita ya. Oke, sekarang dilihat halaman 106. Oke, kalian telah mengetahui beberapa energi alternatif. Kalian juga telah mendapat informasi dengan tentang contoh energi alternatif. Nah, di sini ada kosakata ya. Ada kosakata, sebenarnya ada 10. Nanti kalau kalian bisa menemukan 10 bagus, good job. Masuk laporan ke Bu Santi. Tapi kalau tidak silakan dicari 5 kata yang berkaitan dengan energi. Bu Santi sudah dapat angin. Mana angin Bu? Nih, angin nih. Mana ya tadi bisa dengar angin? Angin. Nah, ini angin. Angin. Oke. Sudah dapat angin 1, kemudian Bu Santi dapat matahari. Matahari, berarti dapat matahari. Nah, silakan 3-nya lagi cari ya, kamu di rumahnya. Oke. Sekarang lihat halaman 107. Gerakan air merupakan salah satu energi alternatif. Makin kuat gerak air, energi yang dihasilkan makin besar. Gerak air digunakan untuk menggerakkan kincir atau turbin. Gerakan turbin dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Gerakan turbin juga bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan mesin penggiling gandum. Nah, perhatikan kincir air di bawah ini. Dilihat ya. Oke. Air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Manusia dan hewan memerlukan air. Tumbuhan juga memerlukan air. Oleh karena itu, kita harus menjaga ketersediaan air. Menjaga lingkungan bersih merupakan salah satu cara menjaga air. Kebersihan air berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu, gunakan air bersih untuk mencukupi kebutuhan. Ingat, tidak boros, ya. Saat ini sudah banyak dijual minuman kemasan. Pernahkah kalian membeli minuman dalam kemasan? Pernah dong, aqua botol, kemudian minuman di kaleng, minuman kotak, ya. Itu namanya minuman kemasan, oke? Coba perhatikan tanda khusus pada kemasan tersebut. Tanda batas waktu penggunaan minum tersebut. Jika melebihi batas waktu tersebut, minuman dalam kemasan sudah tidak boleh dikonsumsi. Kondisi minuman setelah tanggal tersebut sudah tidak baik. Jika tetap diminum dapat merugikan kesehatan. Misalnya keracunan. Kondisi tidak baik dikonsumsi juga disebut batas kadaluarsa. Kadaluarsa. Perhatikan gambar di samping. Oke, dilihat ya. Di situ di kalengnya, ya, di kaleng ini. Yang ini, oke. Di situ ada tulisan di bawahnya baik digunakan sebelum 08 19. Artinya berapa? Tanggal 8 bulan 2 Februari ya. Tanggal 8 bulan Februari tahun 2019. Ya. Dilihat ya. Nah, berarti kalau seperti itu baik digunakan sebelum tanggal 8 Februari 2019. Kalau sekarang kita sudah tanggal berapa? Sekarang hari ini tanggal 23 Maret 2022. Berarti kalau misalkan itu 08 02 19, ini kan artinya 8 Februari 2019.
Kita bandingkan sama yang sekarang. Kalau hari ini, ya hari ini tanggal 23 bulan apa? Bulan 3 tahun 2022. Artinya minuman itu baik digunakan sebelum tanggal ini, tanggal 8 Februari. Ya, jadi kalau melewati dari tanggal 8 itu tidak boleh dikonsumsi. Artinya sudah kadar luarsa. Ya, di sini berarti teman-teman harus perhatikan ketika jajan di warung, jajan terutama di supermarket, diperhatikan tanggalnya dan jangan lupa juga diperhatikan label halalnya ya. Nah, kemudian dilihat halaman 108 yang ini. Ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, kalau ini bahasa Inggris nih, best before sama artinya baik digunakan gitu ya. Maksudnya. Oke. 03 Agustus 2015. Jadi kalau misalkan tulisannya 03 Agustus 15 artinya 3 Agustus 2015. Baik digunakan sebelum tanggal 3 Agustus 2015 ya. Kemudian dilihat lagi sebelahnya yang ini. Ada juga kemasan yang tidak menggunakan tanggal. Jadi hanya bulan sama tahunnya saja. Ya. Dilihat dia hanya Agustus AGT itu Agustus 2016. Artinya baik digunakan sebelum bulan Agustus 2016. Kalau sekarang 2022 berarti sudah kadaluarsa ya. Jadi tidak boleh digunakan. Sekarang dilihat halaman 109. Sekarang cobalah mengamati waktu penggunaan yang ada pada kemasan berikut. Nomor 1 yang ini ya. Kita akan sama-sama bahas. Ini nomor 1. Oke. Minuman pada gambar di samping baik digunakan sebelum dia ada tulisan 10 garis miring 18. Berarti 10 itu bulan. Bulan apa bulan 10? Bulan Oktober. Terus tahunnya 18 berarti 2018. Ditulis ya. Boleh kalian tulis cuma 10 garis miring 18 boleh, atau kalian tulis Oktober 2018 boleh, lebih bagus ya. Yang kedua, minuman pada gambar di samping baik digunakan sebelum. Nah, dia ada tulisan 18 garis miring 11 garis miring 18 lagi. Berarti berapa? Tanggal 18 bulan 11 bulan apa? November. Oke, tanggal 18 November 2018. Atau kalian boleh tulis langsung sama seperti di gambar 18 11 dan 18 garis miring 11 garis miring 18. Boleh kalian tulis seperti itu. Yang pasti kalian harus tahu cara membacanya ya. Dan kalian tahu. Oke, kemudian ada lagi nomor 3 juga sama ya, 08 09 garis miring 19 berarti 8 September 2019. Ada lagi nomor 4. Jika hari ini tanggal 11 Januari 2019, maka sisa waktu untuk minuman tersebut adalah dia kadaluarsanya tanggal 8 bulan Februari 2019. 8 Februari di kemasannya. Kemudian hari ini tanggal 11 Januari 2019. Berarti masih bisa digunakan? Masih. Berarti kalau seperti itu masih ada 1 bulan bisa dapat dikonsumsi minumannya. Oke? Sampai sini paham ya? Ya, Masya Allah paham. Oke. Dibuka halaman 110. Perhatikan batas waktu penggunaan makanan dan minuman agar terhindar dari bahaya. Makanan atau minuman yang kadaluarsa berbahaya untuk kesehatan. Makanan atau minuman yang kadaluarsa tidak bisa memberi energi bagi tubuh. Biasanya itu selain itu kalau bahasa Indonesia kan tulisannya baik digunakan. Baik digunakan sebelum gitu ya. Sebelum tapi ada juga tulisannya expired. Artinya sudah tanggal waktu kadaluarsanya, namanya expired. Ya, nanti kalau beli makanan di rumah atau makanan supermarket diperhatikan label halalnya yang pertama, kemudian dilihat lagi juga tanggal expirednya, ya. Oke. Sekarang dibuka halaman 111, sudah?
Ya. Mensyukuri karunia Tuhan. Air merupakan salah satu energi alternatif. Air merupakan karunia Tuhan yang besar. Air kita gunakan untuk memasak, makan, dan minum. Berdoalah sebelum makan dan minum. Berdoa merupakan salah satu bentuk syukur kepada Tuhan. Oke. Ini energi alternatif, halaman 111. Ya. Nanti bacakan lagi ya. Air sebagai sumber energi alternatif. Air merupakan salah satu sumber energi alternatif. Energi air dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Sebagai pengganti BBM, air digunakan untuk pembangkit tenaga listrik atau apa? PLTB, ya. Dahulu orang banyak menggunakan BBM untuk penerangan.